pembahasan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru SMA se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, 2 doa, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kemudian komunikasi itu juga sudah. Pada saat kita melatih anak diskusi itu juga berlatih untuk komunikasi. Jadi pada dasarnya sebagian besar sudah kita lakukan tiap pembelajaran, hanya saja penguatan yang lebih mendalam pada hal-hal tertentu. Dalam acara pembahasan pembelajaran mendalam yang telah dilatihkan kepada kami, saya beserta 3 perwakilan guru dari SMA Negeri 2 Muara Badak dari 56 sekolah se-Kutai Kartanegara yang dapat pengibasan di edisi pertama itu adalah 20 sekolah termasuk SMA Negeri 2 Muara Badak. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam ini sesuai yang kami dapat di pelatihan kemarin selama 5 hari di Tendarong. Pembahasan praktek belajar mendalam kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh kami ada Bapak Faisal SPD, Ibu Nurul Maulia SPD, dan saya sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenalan ya Bapak? Ya, alhamdulillah nama saya Faisal, bisa dipanggil dengan Pak Faisal. Kemudian istri alhamdulillah 1, anak juga 1. Udah itu aja ya Bapak Ibu. Kita keburu waktu. Jadi di sini, oke, silakan yang meriah kepada kelompok 1. Hello everyone, we are Bear. Bahasa Inggris, ekonomi. Ready, semua, ready. Kelompok enam. 1, 2, 3. Kok ame-ame? Kelompok enam, orangnya lucu-lucu. Kelompok enam, orangnya gali-gali. Yes.
acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh kami. Ada Bapak Faisal SPD, Ibu Nurul Maulida SPD, dan saya sendiri. Nah, untuk yang pertama kepada Bapak Faisal SPD dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum kenalan ya Bapak Ibu ya, udah kenal ya. Nah, biasanya kalau pasti pelatihan itu fasilitatornya pasti kenalan dulu. Terus sekaligus agak sedikit pamer ya. Kasih perkenalan mendalam. Ya, kamu dia mendalam. Ya sudah, kalau kenal maka tak. Kalau kenal maka kenalan. Ya, alhamdulillah nama saya Faisal, bisa dipanggil dengan Pak Faisal. Kemudian istri alhamdulillah satu, anak juga satu. Oke, Bapak Ibu, kita keburu waktu. Jadi di sini pertemuan kita yang kira-kira nanti sampai sore itu ada 8 garis besar. Yang pertama pendahuluan, kemudian kita akan membahas tentang pola pikir bertumbuh, lalu tentang kerangka kerja mendalam mendalam, lalu prinsip pengalaman dan kerangka belajarnya, kemudian tentang asesmen juga akan dibahas, dan tentang perencanaan gimana nanti cara merencanakannya, lalu yang terakhir ada yang namanya teori kolaborasi. Mungkin ini istilah yang baru, tapi sebenarnya sudah pernah juga kita laksanakan, dan yang terakhir adalah penutup ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pendahuluan, kita perkenalan diri kelompok terlebih dahulu ya. Ini mau kenalannya di meja masing-masing atau ke depan? Di depan aja kan ada yel-yelnya. Oh ya sudah, Mas harus jaga. Kita tolong Pak Ramzi nanti setiap kelompok di videokan ya Pak ya. Oke, kita mulai dari yang kelompok 1. Satu dulu dong. Gimana Bapak Ibu bisa akses ya? Sekarang kita ice breaking dulu, minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti tolong ikutin apa yang ditampilkan di video ya. Gak lama kok, jadi cuma 1 menit aja paling. Dari belakang. Dari belakang. Oke, bersiap. Bagus. Ini masih apa? Oh, sekarang tuh tarik. Oke, tepuk tangan untuk diri Anda. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tolong ini kita melakukan tes awal terlebih dahulu ya. Yang punya HP bisa diarahkan ke QR yang ada di depan atau nanti di. Oke, jadi latar belakangnya pembelajaran mendalam itu bisa dibaca ya. Intinya adalah di masa depan itu akan ada banyak perubahan yang sulit kita prediksi. Sama seperti yang terjadi sekarang kan, guru-guru ternyata dituntut untuk menguasai teknologi. Padahal mungkin sebagian dari kita sehari-harinya tidak berkecimpung dalam dunia teknologi gitu kan. Tapi ternyata kita harus sekarang dalam tanda kutip diwajibkan gitu ya untuk menggunakan teknologi. Ada di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya ada. Silakan buka Google Classroom, silakan buka yang tugas 1. Kelihatan apa aja disuruh.
Ini minta tolong satu orang akan diam di tempat ya sebagai presenter. Sementara anggota yang lain itu akan berkeliling ke kelompok yang lain. Nah, ketika berkeliling boleh nanya-nanya tentang mindmapnya misalkan, atau memberikan komentar terhadap mindmapnya, dipersilahkan. Sudah posisi ya. Oke, kita mulai dari keliling yang pertama. Silakan 2 menit mulai dari sekarang. Ini estetik banget tempatnya. Ya, boleh nanya, boleh komen. Jadi fokus pada proses. Iya, karena Jadi gini Bapak Ibu, tugas 1 tadi adalah Bapak Ibu sudah selesai membuat mind map, tolong difoto kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya Bapak Ibu ya, masing-masing. Tapi nanti ada fotonya. Ini ada yang mau saya jelaskan sedikit tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam, satu slide saja oleh Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul di satu slide saja tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Tadi sudah disinggung dari awal oleh Bapak Hersek dan Pak Faisal mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3 ya. Berapa saja Bapak Ibu? Berkesadaran, bermakna, dan ya, menggembirakan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Itu ibarat sebuah rumah. Kalau rumah itu ada fondasinya ya. Fondasinya apa aja Bapak Ibu kalau rumah itu? Ada kayu, ada apa lagi? Oh, ada batu, pasir, kerikil. Oke. Ya. Ya, yang ini adalah uangnya. Ada kerangkanya, kalau nggak diberi pakai uang kan nggak jadi ya. Oke. Bapak Ibu hebat. Kerangka kerja pembelajaran mendalam itu garis besarnya ada 4. Kita boleh lihat di layar sini ya. Yang pertama itu ada DPL, dimensi profil lulusan. Nah, di sini lingkarannya nih, ya kan ada 8. Keimanan, kemudian kewargaan, kreatif, menalar kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tapi bagaimana nih cara menuangkannya? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita bisa menuangkan dalam perencanaan pembelajaran alias RPP. Apakah semuanya 8 itu dimasukkan? Ya, disesuaikan. Misalkan pertemuan pertama boleh nih yang esensial dulu, apa? Keimanan, keluargaan, kreativitas, kolaborasi. Nanti yang berikutnya menyesuaikan lagi. Intinya kalau di perencanaan di pembelajaran itu ada memuat yang dimensi tadi. Langsung berubah semua by proses. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua nih, fondasinya prinsip pembelajaran. Nah, ada 4 BBM. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, jadi siswa tuh di kelas tuh sadar, tidak hanya fisiknya aja, maksudnya jiwanya di mana-mana kan. Belajar, waduh, tinggal ke kantin. Ya kan? Jadi harus benar-benar hadir secara fisik dan jiwa di kelas. Betul, juga ada komunikasi. Kemudian bermakna, yang kita lakukan itu seperti apa? Kalau ada videonya tentang laut dan sebagainya. Kemudian aplikasi.
di masa itu potensinya apa saja. Nah, kemudian bisa nggak kita manfaatkan. Lalu masuk dua dimanfaatkan infografis, baru dipakai nanti di sosial media. Jadi sudah masuk ke rangka pembelajaran. Misalkan Bu Aji, surat lamaran, nah, boleh nanti kerja sama siapa ya? Maksudnya mitra-mitra di luar, tidak hanya di sekolah, tapi boleh juga dengan di luar. Ya, masuk juga dengan orang tua, boleh juga kalau ada penugasan itu masuk mitra pembelajaran. Oke. Saya bilang pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Usaha untuk Bapak Ibu ada. Mulai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Kenapa ini sendiri aja? Ayo kita ulang ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4. Ya, harusnya itu bingung. Tepuk 3. Oke, kita mulai pembahasan kita. Ke materi selanjutnya yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan asesmen yang di kurikulum Merdeka yang sebelumnya ya. Kita tahu sejak kurikulum Merdeka muncul dua istilah asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebenarnya kalau saya kenal istilah yang sumatif sudah ada, tapi yang formatif saya belum tahu, baru tahu kemarin pas kurikulum Merdeka ya. Perbedaan utamanya adalah kalau asesmen formatif itu tujuannya memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik maupun peserta. Satu, dulu sering kebolak-balik ini mana yang S, mana yang KO ya. Nah jadi dia pakai metode AFO. Maksudnya gimana? Ini ternyata dia tinggal diurutkan abjad saja. A kan duluan, setelah A, F, setelah itu baru O. Berarti kan O di akhir, gitu kan? Otomatis kalau O pasti di akhir pembelajaran. Berarti ujian sumatif, sumatif ya. Tapi kalau yang A duluan, gitu kan? A kan duluan, ya kan? Nah berarti dia pada saat awal pembelajaran. Dan yang F di tengah-tengah, ya berarti dia ada di tengah proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi supaya tidak terbolak-balik lagi, gitu ya. Kalau gitu kita terima kasih dulu sama Pak Muslimin. Ya atas tipsnya ya, sehingga kita tidak terbolak-balik lagi ya. Oke. Coba dites dulu ya. Ada kasus nih. Seorang guru memberikan daftar periksa atau checklist yang berisi kriteria presentasi siswa sebelum mereka mulai berlatih. Siswa menggunakan daftar periksa ini untuk buka HP-nya. Nanti di kuisis ada 5 soal, kita kerjakan dalam waktu 10 menit. Tapi mudah-mudahan bisa lah kurang dari 10 menit ya kan. Oke. Bapak Ibu sebelum lanjut saya tidak kirim surat judulnya tadi. Oh nanti bisa. Apakah kamu mau blokir? Ya, nanti privat aja. Sengaja memang. Asik. Ini sudah. Nah itu tadi aku sudah. Iya. Sekadar info Bapak Ibu, sekarang kuisis ganti nama jadi Wayground. Jadi pakai kuisis nggak? Pakai kuisis lagi sekarang pakai Wayground. Oh ya S, kalau di tengah ya Sudah bisa kita tutup ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan. Oke, kita beri applause yang meriah untuk Bu Henry, Bu Abdul dan Bu Anariani. Semua itu ada Allah. Ini ada juga aku dijawabkan. Oke. Ini kita stopkan dulu.
Bu? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke perencanaan pembelajaran mendalam. Dengan kata lain, ini bagaimana cara membuat RPP untuk pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya untuk perencanaan pembelajarannya ini mirip aja seperti RPP yang sebelumnya di kurikulum Merdeka yang sebelumnya. Pak Danu, seorang guru ekonomi kelas 11 merasa frustasi melihat siswanya kesulitan memahami konsep-konsep ekonomi yang membutuhkan perhitungan matematis seperti elastisitas permintaan, titik impas, dan perhitungan laba rugi. Meskipun siswa dapat menghafal definisi dan teori dengan baik, mereka seringkali tidak mampu menyelesaikan soal-soal hitungan. Nilai rata-rata pada ulangan bab tersebut selalu rendah. Pak Danu menyadari bahwa masalah ini bukan sekedar ketidakmampuan menghafal rumus, melainkan ketidakmampuan untuk mengaplikasikan logika matematis seperti memanipulasi variabel dalam rumus dan menginterpretasi data dalam grafik. Hal ini menciptakan hambatan besar bagi mereka untuk mencapai pemahaman ekonomi yang mendalam. Untuk menguatkan hipotesisnya, Pak Danu berkolaborasi dengan Ibu Retno selaku guru matematika di kelas 11 untuk menganalisis Bu Endang itu berarti. ujian matematika Bu Indah ya? Hasilnya Bu Happy. menunjukkan bahwa Bu Win. banyak siswa yang Bu Win kesulitan matematika kelas 11. persamaan linear, fungsi, dan membaca grafik. Pak Danu juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa siswa yang jujur mengakui bahwa mereka tidak yakin bagaimana caranya menghubungkan rumus-rumus matematika dengan konsep ekonomi. Jadi dalam tahap akses ini terjadi kolaborasi antara guru ekonomi di kelas 11 dan juga guru matematika. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan tabel yang berisi tahap inquiry kolaboratif. Yang pertama ada tahap akses atau identifikasi permasalahan. Di sana tertulis deskripsi identifikasi. Siswa merasa kesulitan memahami konsep-konsep ekonomi yang membutuhkan perhitungan matematis. Kemudian masalah utama yang ditemukan yaitu kelemahan siswa dalam mengaplikasikan konsep matematika dasar yang menghambat kemampuan mereka dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Nah, jadi nanti tahap merancang atau desain. Di sini menyisipkan konsep matematika ke dalam setiap topik ekonomi. Mereka merencanakan beberapa langkah. Pastikan tersetting bahwa semua orang memiliki link bisa mengedit. Kalau aksesnya lagi. Ya, dari sini kabel-kabelnya kan aksesnya ada di atas. Nah, silakan dari lihat. Siapa yang mengerjakan tahap 1, siapa yang mengerjakan tahap 2. Tapi saya di grup itu belum ada. Ya, sama ngisi siapa bisa sama satu. Ya, tapi kita bagi tugasnya. Tapi itu penting di salah satu. Ya, langkah-langkah perbaikan nanti buat Gina yang ini langkah-langkah perbaikan kelompoknya siapa ini? Oke, kita spin wheel. Jadi ini adalah kelompok yang mempresentasikan.
Jadi kalau misalkan nanti ternyata yang dipresentasikan tidak lengkap, maka kita screening lagi ya. Oke. Selamat kepada kelompok. Nah, ini dia. Ada confident Dan program selanjutnya ajarin bikin game kayak gini. Oke, bisa. Nanti bagian apa ya? Yang dari kemarin Yang merah belum paham, yang biru udah paham. Grammarly. Nah, maksud aku tuh nanti kamu Ya. Iya Bu, tulis. peringkat 1. Selesai. Ditunggu hadiahnya. Yang tidak dipahami adalah inquiry kolaboratif. Kalau yang sudah dipahami adalah pembelajaran mendalam dan konsep pola pikir bertumbuh. Yeay. Yang sudah saya pahami tentang pemikiran PPB dan PPT. Yang belum saya pahami tentang inquiry kolaboratif. Yeay. Yang saya pahami tentang pentingnya PPB diterapkan dalam lingkup sekolah sebagai dasar dalam pengaplikasian pembelajaran mendalam. Yang belum saya pahami penyusunan lebih detail lagi tentang perencanaan pembelajaran. Oke. Terima kasih. Iya, Yang sama-sama. sudah saya pahami tentang pembelajaran mendalam, pola pikir, dan rancangan pembelajaran mendalam. Yang belum saya pahami adalah tentang rancangan siklus inquiry kolaboratif. Oke. Saya paham semua. Oke. Yang belum paham apa Bu? Ya, oke. Yang sudah saya pahami yaitu tentang pelajaran mendalam PPT dan PPB. Oke. Selanjutnya yang belum saya kurang pahami yaitu membuat perangkat pembelajaran mendalam. Oke, nanti diperkuat Bu ya. Halo guys, yang belum saya pahami adalah tentang asesmen dan yang sudah saya pahami adalah tentang inquiry kolaboratif. Oke. Yang belum saya pahami yaitu PPT dan PPB. Yang sudah saya pahami masalah PPT dan PPB. Yang belum saya pahami yaitu materi inquiry. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang sudah saya pahami tentang pembelajaran mendalam hari ini, untuk semuanya sudah. Yang belum saya pahami tentang studi kasus inquiry kolaboratif. Oke, nanti diperkuat ya. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, hal yang sudah saya pahami adalah semua hal tentang pembelajaran mendalam yang sudah disampaikan pada pembahasan hari ini. Terus, yang belum dipahami adalah bagaimana pengaplikasian inquiry kolaborasi dengan kasus real yang ada di sekolah. Oke, kan itu saya sebenarnya sudah paham semua tentang apa sih itu pembelajaran mendalam, studi kasus, kemudian berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Kemudian yang belum ini kadang terbolak-balik ini of us for dan masih perlu pembinaan atau pembinaan selanjutnya dari Bapak Faisal. Oke. Yang sudah dipahami yaitu tentang definisi pembelajaran mendalam, PPT dan juga PPB. Dan yang belum saya pahami di sini yaitu saya masih bingung dengan measure, reflect dan change pada inquiry kolaboratif. Oke. Terima kasih. Dadah. Kami tentang bagaimana membuat perencanaan perangkat pembelajaran mendalam. Oke. Tadi belum dibuat contohnya. Tapi nanti dalam seminggu bisa buat ya yang harusnya sudah ya. dipahami tadi tentang PPT sama PBB sama PPB. tadi inquiry. Oke. Kalau Butika? Kalau saya udah paham apa sih yang dimaksud dengan growth mindset and fixed mindset. Yang masih agak bingung tuh gimana caranya kita mengenali suara dari fixed mindset tadi, sama membangun motivasi untuk menyadari bahwa kita punya pilihan. Oke. Oke, itu aja. Thank you, bye-bye. Sini dong. Harus buat video apa Pak Faisal? Hah? Saya langsung balik. Apa? Harus buat video. Iya. Yang udah saya pahami apa gitu. Angkat aja ya. Iya.
sudah saya pahami adalah tentang kerangka pembelajaran di Pernik. Nah, yang belum saya pahami terkadang, tidak semua sih, alhamdulillah terkadang masih sulit membedakan jenis-jenis asesmen ketika sudah masuk ke dalam soal. Tapi soal-soal yang kompleks itu yang terkadang masih bingung. Oke. Terima kasih. Halo. Gua aja dulu. Yang sudah saya pahami adalah kerangka pembelajaran mendalam, PPT dan PBB. Yang belum adalah jenis-jenis asesmennya. Oke. Kalau dari Bu Nisa, yang sudah dipahami konsep PPT dan PPB, kerangka kerja PN, studi kasus inquiry kolaboratif, dan juga jenis asesmen. Tapi untuk bagian yang jenis asesmen, ada beberapa yang agak kurang paham sedikit saat menentukan jenis asesmen dalam soal cerita. Terus juga sama pelaksanaan lingkungan kolaboratif dalam pembelajaran, masih bingung. Kalau dari aku sih sama aja sama mereka. Ibu Indah kurang memahami jenis APO, Sport of. Kalau yang sudah dipahami PPT, PBB dan kerangka PM. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum Bu April. Ya, meminta waktunya sebentar. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan melakukan kolaborasi di kelas, belajar mendalam. Nah, jadi di sini butuhkan yang namanya kerjasama. Bicara mau kolab sama Bu April selaku guru informatika. Nah, ini Bu April kalau di geografi itu di kelas 10 biasanya agak sulit di siswa tuh materi konsep geografi, karena kan ada beberapa istilah nih Bu April. Kalau kita misalkan yang orang yang awam aja memahaminya itu kayak lokasi, jarak itu kan mudah, kan ada 10 tuh. Tapi agak sulit tuh bagian aglomerasi, diferensiasi area sama keterkaitan ruangan. Melihat anak sini itu yang kayaknya apa namanya visualnya ini apa namanya berpotensi. Jadi saya berpikir untuk bagaimana kalau kita kerjasama kolaborasi antara geografi sama informatika, nanti anak-anak apa namanya diminta untuk membuat infografis. Kalau dari Bu April sendiri bagaimana selaku guru informatika? Kalau infografis mungkin ada keterkaitan dengan informatika dari segi pembuatan geografisnya. Biasanya menggunakan platform tertentu yang sering anak gunakan biasanya. Kemudian dari sini mungkin saya bisa menyampaikan kriteria penilaian infografisnya. Oh, benar. Apa aja Bu April biasanya kalau untuk infografis tuh yang sesuai ya dari segi informatika? Kalau yang saya ini ada 4. Yang pertama dari segi isi atau teksnya, kemudian dari segi desain, kemudian gambar sama tujuan penyampaian pesannya. Berarti itu kriteria umumnya yang harus dipenuhi. Untuk aplikasinya Bu April yang mudah digunakan anak-anak apa kira-kiranya untuk infografis? Biasanya yang umum itu seperti Canva, itu kan banyak elemen-elemen yang bisa anak-anak gunakan, dan Anda juga digunakan. Oh, jadi nanti pas mereka buka Canva, klik apa template ya? Iya, bagian template dulu. Kemudian kalau misalnya mau mencari elemen, tinggal pilih elemen. Kemudian apa yang ingin dicari di elemen itu. Oh, ini kan infografis, berarti infografis nanti langsung muncul ya? Infografis apa itu yang mau dicari gitu. Selain itu Bu April ada tambahan lagi yang dari informatika yang bisa dimasukkan ke materi konsep geografi di kelas? Ini saja Bu, yang kriterianya tadi itu aja yang ditekankan. Pembuatan infografisnya. Infografisnya ya. Oke, terima kasih banyak Bu April ya. Kerjasamanya semoga pembelajaran anak-anak di kelas berjalan dengan lancar. Oke,